Oke, halo semuanya. Selamat datang di Stock Investing Mastery bagian yang kedua. Terima kasih teman-teman sudah mensubmit exercise kalian, sehingga kalian bisa melanjutkan ke bagian yang kedua ini. Di bagian yang kedua, kita akan bahas beberapa hal. Pertama, kita akan nge-review dulu ya exercise yang udah kalian kerjakan, dan saya akan sharing pandangan saya terhadap dua sektor tersebut, animal feed dan farmasi. Ya, bagaimana cara saya untuk menilai mana saham yang paling baik di dua industri tersebut. Kemudian kita juga akan menggali untuk memahami bisnis ini lebih dalam lagi, saham-saham yang udah kita pilih, kemudian kita pelajari lebih dalam. Kita juga akan mengevaluasi bagaimana financial performance dari saham-saham yang udah kita pilih. Dan kemudian kita juga akan belajar tentang prinsip investasi dari Warren Buffett, yang ada 4 prinsip. Dan prinsip Warren Buffett ini juga kita akan coba aplikasikan. Dan di bagian kedua sama juga akan ada mini exercise, juga 2 soal, gampang aja kan ya, kayak seperti exercise yang pertama. Nanti exercise-nya dikerjakan untuk bisa mendapatkan akses ke video bagian ketiga. Oke, so kita mulai saja untuk bagian yang kedua. Pertama, saya akan coba kasih pandangan saya, bagaimana cara saya menilai untuk subsektor animal feed. Apa saham yang terbaik menurut saya? Oke, kita akan coba coret-coret ya. Pertama, kita akan selalu mulai dari kualitasnya terlebih dahulu. Kita akan mulai dari return on equity, kemudian kita akan breakdown. Ya, untuk valuasi kita tahan dulu sebentar, kita mulai dari quality. Pertama kita lihat, return on equity yang paling besar itu ada CPRO. Ya, CPRO ini besar sekali, 86%. Tapi kalau kita langsung lihat, equity multiplier-nya dia gede banget, 17 kali. Ini porsi hutangnya sih kelewatan. Jadi untuk equity multiplier segini, padahal yang lain kan kecil-kecil semua ya. Ini udah kita coret dulu sih. Ini CPRO kita coret dulu. Jadi return on equity-nya dia besar karena equity multiplier-nya yang besar. Ya. Dan return on asset-nya kalau kita lihat juga cenderung kecil ya kalau dibandingkan yang lainnya. Nah, jadi kalau kalian pakai screener saham gitu ya, misal kalian masukin return on equity harus di atas 10%. Mungkin CPRO akan masuk. Tapi ternyata ini ROE yang tidak bagus. Kenapa? Karena equity multiplier-nya terlalu besar. Jadi kita akan lihat ke 2 dan ketiga yang paling besar berikutnya, itu ada Cepin, Java, Main nomor 3 ya, tapi dia karena di atas 10%, oke lah kita coba take notes terlebih dahulu. Nah, dilihat dari return on equity yang tinggi ini, kalau kita lihat ternyata Java dan Main ini equity multiplier-nya di atas 2, which is utangnya atau liabilitasnya lebih besar dibandingkan equity. Tapi untuk Cepin, di industri yang sama, ternyata Cepin justru memiliki equity multiplier di bawah 2, which is lebih sehat. Ya. Jadi return on equity Cepin ini paling besar, tapi pengkalian equity multiplier dia paling kecil. Ini berarti return on asset-nya kita lihat, return on asset-nya dia yang paling besar. Oke, yang paling besar return on asset yang kedua adalah Java. Nah, return on asset yang besar ini kita juga coba lihat, karena masih ada net profit margin. Kita lihat net profit margin paling besar Cepin. Ya. Dan yang kedua ada Java. Untuk TATO yang paling besar ada Cepin, kemudian ada SIPD dan ada Main. Nah, ini contoh yang bagus lagi ya, sekali lagi. Pada umumnya kalau NPM-nya kecil, marginnya kecil, biasa tatonya cepat nih. Tatonya tinggi ya, biasa kayak Main, SPD, tatonya besar, tapi NPM-nya cenderung lebih kecil. Java margin lebih besar, tapi tatonya lebih kecil dibandingin mereka. Nah, kasus Cepin ini yang menarik, yang bagus kan? Marginnya dia besar, tatonya dia juga cepat. Ya, in result, ROA-nya dia besar. Wah, tapi jangan-jangan net profit margin-nya ini aneh-aneh lagi, ada penghasilan lain-lain. Ternyata kalau kita lihat, ternyata other burdens-nya masih normal, di sekitaran 73%, which is fine, which is good. Mengingat dia juga tidak punya utang, bukan tidak punya utang ya, tapi liabilitasnya kan kecil kalau dilihat dari porsi equity multiplier-nya. Ya. Tapi kalau Java dan Main, equity multiplier-nya besar, artinya biasa beban keuangannya tinggi. Beban keuangan tinggi membuat OB-nya semakin kecil. Ya, karena ada beban keuangan. Ya, ini bukan centang ya, harusnya ini kita coret dulu, ini cenderung lebih kecil. Oke? Kita lihat dari operating profit margin, ternyata Cepin juga bagus, jadi memang operasional dia bagus gitu ya. Meskipun Java lebih besar, margin operasionalnya Main juga di nomor yang ketiga. Dan untuk gross profit marginnya ternyata Java yang paling besar, kemudian
ada CPRO, which is kita coret dulu, SIPD juga yang kedua paling besar, Cepin malah nomor 3 ya, Main juga paling kecil. Nah, jadi kalau di sini, kalau kita ngelihat, menurut saya yang paling bagus adalah Cepin. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan return on equity yang paling tinggi, dengan equity multiplier yang sehat, ROA-nya juga dia juga tinggi. ROA tinggi ini karena margin dan total asset turnover-nya juga besar. Net profit margin-nya dia besar tanpa ada biaya atau keuntungan lain-lain yang aneh, which is OB-nya ideal. Dan terlihat juga operating profit margin-nya tinggi. Ya, that's why menurut saya secara kualitas, Cepin ini nomor 1. Yang kedua, saya bisa ambil Java. Ya, karena dia ROE-nya ketinggi nomor 2. ROA-nya juga tertinggi nomor 2, operating profit margin-nya dia juga paling tinggi. Ya. Nah, di sini untuk sektor animal feed ini menurut saya kondisinya lagi rasional. Kenapa lagi rasional? Karena kita lihat ke valuasinya. Menurut saya Cepin itu kan nomor 1 ya, yang paling bagus. That's why dia dijual yang paling mahal. Per BBV-nya paling tinggi. Ingat ya, barang bagus harusnya dijual paling mahal. Ya, yang kedua itu Java. Sama juga, Java kedua paling mahal. Dan ketiga itu Main yang paling murah. Ya. Untuk SIPD, udah kita juga nggak perlu perhatikan. Kenapa? Dia nggak bagus, kualitasnya dia dijualnya juga relatif lebih mahal dibandingin Java sama Main. Ngapain beli SIPD? Gitu kan? Jadi ini kondisinya lagi rasional ya untuk Cepin, Java, dan Main. Cepin yang paling mahal, kedua Java, dan yang ketiga kita yang Main. Ya, cuma untuk milih 2, saya akan masukkan Cepin dan Java ke watchlist saya terlebih dahulu. Nah, kemudian cara belinya gimana? Tunggu aja teman-teman, nanti di bagian ketiga kita akan ngomongin cara pembeliannya. Tapi dari sini kita akan memasukkan Cepin dan Java ke dalam watchlist kita terlebih dahulu. Untuk kita teliti lebih lanjut setelah ini. Nah, dari kasusnya Cepin dan Java, kita coba lihat. Ini keuangan tahun 2020 saya ambil, kuartal 2. Ya, kalau teman-teman lakukan exercise ini di tahun-tahun sebelumnya, kalian juga akan menemukan hasil yang sama. Jadi saya udah coba kasih lihat ya data dari tahun 2019, 18, dan 17. Singkat aja, pertama kita langsung coret dulu untuk CPRO. Memang CPRO perlu dicoret, kenapa? Karena return on equity-nya tidak stabil ya, besar, ini tiba-tiba, ini kecil ya, berarti artinya merugi. Ya, lihat net profit margin-nya juga merugi, jadi kita coret. Tahun 2017 dia juga masih merugi. Ya, equity-nya bahkan sampai minus ya. Ini udah perusahaan memang tidak bagus, jadi kita coret dulu. Dari setiap tahun pun kita selalu coret CPRO. Dan kita lihat SIPD juga tidak begitu stabil. 2017 juga ini negatif. Dia juga berarti merugi 2017, which is tidak terlalu bagus artinya. Nah, dari tahun ke tahun kita bisa lihat Cepin ini memang return on equity-nya paling bagus dibandingin Java. 2018 juga sama, dia yang paling tinggi. Java selalu nempel di posisi 2. Cepin, lagi-lagi 2017 Cepin paling tinggi, Java nomor 2. Ya, dilihat juga, ROA juga masih paling tinggi, selalu Cepin. Jadi, untuk sektor animal feed ini, kinerja ROA dan ROE memang Cepin itu selalu bagus. Berarti boleh katakan konsisten juga, dia nomor 1 di sektor ini. Gitu ya. Net profit margin dia juga selalu paling tinggi. Ya. OPM dia cukup ganti-gantian kadang Java, karena memang OPM dari Cepin dan Java ini kan nggak terlalu beda ya. Lihat di 8,5, ini juga 11,5 sampai 12, ini juga 7,5. Jadi memang secara operating profit margin, Cepin dan Java itu selalu tempel-tempelan ya memang ya. Tapi selalu kalau udah ngomongin margin, tato, ROA, ROE, Cepin ini nomor 1. Jadi kalian bisa lakukan exercise ini di tahun kalian analisa, atau kalian bisa lihat di tahun-tahun sebelumnya. Apakah di tahun-tahun sebelumnya, saham ini memang selalu jadi jagoan, selalu jadi juara. Gitu. Jadi untuk sektor animal feed, semoga terjawab. Kalau saya akan masukkan ke watchlist Cepin dan Java. Nah, dari Cepin dan Java ini baru nanti kemudian kita tunggu momen murahnya. Ya, karena kita lihat Cepin itu kan dijual PER dan PBV-nya cukup tinggi. Tapi itu nanti ya kita bahasnya ya. Sekarang kita ngomongin quality yang terlebih dahulu, ini untuk sektor animal feed. Berikutnya untuk sektor farmasi. Ya, kalau dari farmasi sama juga, kita akan melihat dari return on equity terlebih dahulu. Pertama, untuk
saham SIDO, ini memiliki return on equity paling tinggi. Kedua ada KLBF, KLB Pharma. Ketiga ada DVLA, dari Avaria. Ada juga yang di atas 10%, kita take note dulu, karena di atas 10% kan memang benchmark batas minimum kita ya. Kemudian kita lihat equity multiplier. Ternyata untuk saham-saham yang kita centangin ini, equity multiplier-nya memang di bawah 2 ya, jadi kebanyakan aman semua. Dan memang secara industri ini, equity multiplier-nya kecil. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang equity multiplier-nya justru besar, ini malah kita hindarin dulu nih, seperti KF, seperti PH, Inaf. Ini industrinya aja tidak membutuhkan leverage yang tinggi biasanya. Jadi ini kita nggak terlalu lihat dulu. Bahkan dengan equity multiplier yang tinggi, ternyata lihat ROE-nya KF aja kecil sekali. Ya, ROE-nya Inaf juga kecil sekali. Jadi ini udah kita coret duluan. Inaf seperti KF ini kita coret dulu karena udah terlihat tidak bagus return on equity-nya. Kemudian dari equity multiplier kita lihat ke return on asset-nya, kita lihat paling tinggi itu tetap SIDO. Yang kedua ada KLB dan DVLA, ini tempel-tempelan ya, sekitar 12%. Untuk saham yang lain cukup beda jauh ya. Nah, di sini kita bisa lihat ROA-nya tinggi karena SIDO ini memiliki margin yang besar sekali, paling tinggi dibandingkan yang lain ya. Nah, dengan margin yang tinggi ternyata tatonya itu dia paling rendah dibandingkan KLB atau bandingkan Inaf. Jadi sekali lagi teman-teman bisa lihat ya, margin yang tinggi biasanya tatonya rendah. Sedangkan kalau kita lihat DVLA, marginnya lebih rendah dibandingkan SIDO, tapi dia tatonya cenderung lebih tinggi dibandingkan SIDO. KLB juga dia memiliki margin yang tinggi, tatonya dia juga cenderung lebih tinggi. Oke, nah untuk MERK kita lihat margin oke 10%, di atas rata-rata, tato dia juga rendah, menghasilkan ROA yang ternyata 8,69 kali, which is angka ini sebenarnya tidak terlalu bagus jika dibandingkan DVLA ataupun KLB, ya, yang sekitar 12%. Jadi sampai di sini pilihan kita ada 3, SIDO, KLB, sama DVLA. Kita lihat dulu nih, apakah ada penghasilan lain-lain dari net profit margin-nya. Ternyata KLB ini other burdens-nya kita tidak perlu khawatir karena cukup ideal, kisaran 75%. SIDO juga cukup aman, sekitar 75%. DVLA juga cukup aman, 70-an%. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada penghasilan yang terlalu signifikan yang membuat kita harus ngecek lebih dalam lagi. Ya, ini menurut saya cukup ideal angkanya. Dan kita bisa lihat ternyata SIDO juga konsisten, operating profit-nya dia paling besar. Ya, operating profit-nya dia paling besar. Kemudian paling besar itu sebenarnya ada PH, DVLA, dan MERK. Cuma kenapa PH ini nggak kita ambil dari tadi? Kenapa? Karena ternyata other burdens-nya ini kecil. Kenapa other burdens-nya kecil? Ya rendah, berarti kan banyak beban. Bebannya itu biasa kan beban keuangan. Kita lihat EM-nya dia kan karena tinggi. Ya, EM-nya tinggi. Sehingga banyak liabilitas, banyak beban. OB-nya jadi rendah. Margin-nya pun dia jadi rendah. ROA-nya jadi rendah, ROE-nya jadi rendah. Semoga teman-teman bisa nangkap ya cara berpikirnya, hubungan antara tiap rasio. Jadi di sini paling tinggi SIDO, DVLA. Kemudian ya KLB ini tidak terlalu tinggi ya operating profit margin-nya, meskipun dia lebih tinggi di atas rata-rata, tapi masih kalah dibandingkan DVLA. Dan untuk gross profit margin-nya ternyata ya ini memang tinggi-tinggi ya, SIDO di atas 50%, which is udah tinggi. DVLA juga 53%, PH 55%, paling tinggi sebenarnya. Oh sorry, ada PIVA ini juga paling tinggi sebenarnya. Ya, cuma kita lihat OPM-nya dia kecil sekali, berarti memang beban operasionalnya dia besar. Margin penjualan produknya tinggi, tapi operasionalnya dia banyak. Jadi makanya OPM-nya rendah. Jadi di sini kalau saya boleh milih, menurut saya memang paling bagus itu SIDO. SIDO muncul ya. Jadi nggak cuma brand yang bagus, tapi ternyata keuangannya juga bagus. Pilihan kedua itu saya jatuh kepada DVLA dan KLB. Ya, ini 11-12, tapi kalau disuruh milih DVLA atau KLB, saya akan lebih pilih DVLA sebenarnya dibandingkan KLB. Kenapa? Karena ya secara rasio dia lebih bagus dibandingkan KLB Pharma. Nah, kita lihat valuasinya.
Kalau valuasinya kita lihat memang SIDO ini yang paling mahal ya. 23 kali, PBV-nya 6 kali. Dibandingkan KALBE ataupun dibandingkan dengan DVLA, yang paling tinggi. Nomor 2 yang paling mahal itu ada KALBE. KALBE bahkan yang paling mahal ya, pernya ya. Cuma PBV-nya dia masih lebih rendah dibandingkan SIDO. Ya intinya ini lebih mahal. Justru DVLA ini menurut saya lebih bagus kualitasnya, tapi per BBV-nya dia tuh lebih rendah dibandingkan KALBE. Jadi nih, andai kata, kalau di sektor ini tidak ada SIDO, saya nggak bisa beli SIDO muncul, saya pasti akan lebih mending beli DVLA dibandingkan KALBE. Kenapa? Ya kita tahu mungkin KALBE itu lebih punya brand segala macam, tapi once again, dari Varia itu juga lumayan bagus juga sebenarnya perusahaannya. Ya keuangannya dia juga lebih bagus, tapi harganya dia lebih murah dibandingkan KALBE. Jadi perusahaan lebih bagus, tapi valuasinya lebih murah. Tapi kalau di sini saya milih karena ada SIDO, saya tetap pilihan utama SIDO. Kita tunggu nanti harganya bisa lebih fair. Kedua DVLA, ketiga sekali lagi ada KALBE. Nah, teman-teman juga bisa lakukan ini kalau mau ngecek 2019, 2018, 2017 juga sama. Pilihan watchlist saya selalu ada di SIDO, DVLA, dan KALBE. Itu. Oke, semoga teman-teman bisa mulai paham ya hubungan dari setiap rasio-rasio dari yang udah kita pelajarin itu seperti apa. Baik-baik lagi, ujung-ujungnya sebenarnya kita meneliti ROE. Cuma kita mau tahu ROE ini datangnya dari mana. Apakah beneran bagus atau enggak. Karena return on equity ini kan adalah rasio pencetak uang ya. Kita bisa bandingin dengan kemarin yang udah kita pelajarin tentang obligasi, deposito. Ya, ini adalah imbal hasil duit investor kalau diinvestasikan ke bisnis. Ya, kita mau cari ROE-nya besar. Seperti itu teman-teman ya. Semoga udah mulai nangkep. Untuk berikutnya, saya mau kasih contoh beberapa contoh lagi supaya teman-teman semakin nangkep. Saya mau kasih contoh studi kasus saham LUCK. Ini dari sektor komputer elektronik. Pada waktu kan sempat heboh kasus Jouska berinvestasi di saham LUCK. Apakah LUCK menurut saya bagus? Kita bandingkan dulu di industri. Ya, ini industrinya. Ternyata LUCK itu ROE-nya di bawah 10%. Which is sebenarnya dari saya udah nggak terlalu masuk ke radar. Jadi saya sebenarnya LUCK ini nggak pernah masuk ke watchlist. Yang masuk ke watchlist lebih baik, ada 3 saham nih yang jauh lebih bagus performanya. Ada MTDL, Astragrafia, kemudian ada Multipolar Teknologi, MLPT. Ya, kita lihat MTDL, Metrodata, RO-nya paling tinggi. Tapi di sini equity multiplier-nya dia juga tinggi. Ya, sama juga MLPT, equity multiplier-nya di atas 2. ASGR ini masih oke karena equity multiplier-nya di bawah 2. Dari return on asset juga yang paling tinggi ASGR. Ya, kita di sini bisa lihat ASGR ini ROA-nya tinggi karena tatonya dia cepat. Perputaran asetnya dia cepat, tapi marginnya cenderung lebih rendah. Di sini MTDL, tatonya sebenarnya lebih cepat lagi, marginnya lebih rendah lagi. Makanya tatonya jadi 7%, which is nggak terlalu jauh beda, 8,5%. Tapi tetap ASGR-nya paling tinggi. Dibandingkan dengan MLPT, net profit marginnya yang tertinggi sebenarnya, tapi tatonya dia yang paling rendah. Ya, tapi in result kalau kita perkalikan, ya itu ROA-nya dia yang paling rendah. Jadi yang paling bagus itu ASGR, kemudian MTDL. Nah, kemudian dari other burdens-nya kita lihat ternyata MTDL ini banyak sekali beban keuangannya ya. Karena kalau kita lihat OB-nya dia itu rendah sekali 50%. Masih mending ASGR dan MLPT yang lebih stabil atau lebih aman lah, wajar 70-an%. Dari OPM juga sebenarnya Astragrafia ini paling bagus ya. Dan MLPT Astragrafia ini juga yang paling bagus, dua ini paling tinggi dibandingkan MTDL. Margin gross profit-nya juga dia oke. Nah, tapi kalau kita lihat return on equity-nya, meskipun ASGR ini masih kalah dibandingkan MTDL sama MLPT, tapi ASGR ini sangat menarik. Jadi ini boleh dikatakan yang nomor satunya, nomor duanya ya boleh MTDL atau MLPT. Ya. Akan tetapi, di sini kita lihat lagi valuasinya. Ternyata ASGR ini justru valuasinya yang paling murah sekali, teman-teman. Wah, bukankah ini menjadi hal yang sangat menarik? Astragrafia, return on equity tinggi, tapi valuasinya dia justru yang paling rendah. Nah, nanti kita simpan saham ASGR ini di pembahasan berikutnya ya.
Kita tampung dulu saham LUCK. Nah, berikutnya, untuk saham dari sektor properti. Ya, saya mau bahas sektor properti. Waktu itu ada studi kasus dari Modern Land yang kena suspensi karena nggak bisa bayar bunga obligasinya. Kalau untuk properti, sebenarnya saya masukin apa sih di watchlist saya? Nah, kita coba lihat. Nah, ini untuk properti saya pakainya tahun 2017. Kenapa? Karena saya mau membandingkan saham-saham properti di waktu-waktu terbaik mereka. Nah, kalau saya perhatikan waktu-waktu terbaik untuk sektor properti itu di tahun 2017. Ya. Jadi untuk 2017 pada saat propertinya lagi bagus-bagusnya, apa perusahaan yang paling bagus? Di sini kita lihat ROE-nya paling bagus itu ada BSD, kemudian ada Pakuwon, kemudian ada Asri, dan APLN. Akan tetapi di sini APLN itu equity multiplier-nya tinggi ya. Jadi kita coret terlebih dahulu, BSD masih aman, Pakuwon di atas 2 sebenarnya, Asri juga di atas 2 ya. Akan tetapi kalau kita lihat ROA-nya, ROA BSD itu paling bagus ya, kemudian ada Pakuwon ya. Asri dan APLN ini memang udah lebih kecil. Oke. Dari TATO sama NPMO kita lihat nih, Tato Property itu lihat rendah sekali ya, 0, ya, karena jualan rumah kan nggak cepat-cepat banget ya. Asetnya besar, tanahnya banyak, tapi jualannya kan nggak langsung semua tanahnya atau semua lokasinya langsung di-develop jadi rumah atau tempat tinggal. Jadi ya kita lihat tatonya itu cenderung kecil untuk properti. Tapi nggak masalah karena marginnya dia besar kan. Dan margin paling besar untuk NPM itu ada BSD. Ada BSD, kemudian ada Asri dan Pakuwon. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata other burdens-nya BSD itu tinggi. 97%. Nah, ini agak harus kita berhati-hati ya. Karena OB yang tinggi ini kan membuat NPM-nya dia besar. Membuat NPM besar kan membuat return on asset-nya juga jadi besar. Membuat ROE-nya dia juga jadi besar. Tapi ada penghasilan lain-lain. Ya. Jadi sini yang masih normal tuh Pakuwon masih normal. Masih ideal, Asri juga masih ideal. Dilihat dari operating profit margin juga sebenarnya Asri, Pakuwon, kemudian BSD itu juga ideal. Gross profit margin paling besar tuh BSD, jadi produk tuh yang paling jagoan tuh memang BSD ya, marginnya sampai 73%. Bayangin teman-teman rumah di BSD tuh ya segini nih marginnya BSD nih ya, lumayan gede banget ya. Ya Pakuwon 58, Alam Sutra 60%. Ya. Jadi kalau di sini saya lihat sebenarnya untuk sektor properti, saham MDLN gimana? Wah, saham MDLN ini nggak pernah masuk ke radar. Kenapa? Karena saya nggak pernah perhatikan juga, karena dari awal memang udah kita coret. Ya, ini perusahaan-perusahaan yang lain juga udah kita coret. Tuh, jadi yang masuk ke watchlist pada waktu itu Pakuwon, BSD, dan kemudian juga ada Alam Sutra. Nah, itu baru kita masukkan ke watchlist. Nanti baru kita teliti perusahaan yang lebih bagus atau enggak, dari tahun-tahun ke tahun seperti apa. Nah, tapi jagoan saya sebenarnya nomor satunya Pakuwon. Kenapa? Karena di sini pada waktu itu BSD punya other burdens yang cukup tinggi, ya, sehingga ROE-nya jadi terlihat besar. Nah, jadi menurut saya nomor satu Pakuwon, tapi BSD juga bagus. Dari tahun ke tahun juga dia BSD sama Pakuwon ini nomor 2-nya. Jadi ini yang kita masukkan ke watchlist. Ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan lain, kita nggak perlu terlalu pusingin dulu gitu ya. Karena di saham kan ada banyak banget, kalau kita pelajarin satu persatu juga nggak mungkin. Jadi kita pilih yang terbaik dari yang terbaik dulu. Oke. Valuasi juga sama, Pakuwon yang paling mahal, kedua BSD, ketiga Alam Sutra. Ya. Selanjutnya, ada beberapa notes untuk analisa industri. Ya. Teman-teman udah belajar di bagian pertama, ini ada beberapa notes. Tujuan dari analisa industri ini adalah sebagai quick filter untuk menemukan saham berkualitas terbaik di masing-masing sektor. Kenapa saya nggak pakai screener yang langsung masukin ROE di atas 10%, operating profit margin di atas sekian. Kenapa? Karena saya sadar bahwa setiap sektor itu berbeda-beda. Kondisinya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak bisa langsung dipukul rata. Memang ROE kita langsung nyari di atas 10%, yes. Tapi saya lebih suka ini karena saya juga bisa dapat gambaran kondisi industrinya itu seperti apa.
Jadi kalau ke teman-teman ngelakuin analisa industri, kalian juga jadi dapat gambaran analisa industrinya itu seperti apa. Misalnya waktu teman-teman misal ngerekap untuk saham-saham CPO. Ternyata saham-saham CPO itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang rugi. Jadi bagi saya kurang terlalu suka untuk berinvestasi di saham-saham sektor CPO atau kelapa sawit. Karena secara industri banyak sekali perusahaan-perusahaan di situ, kemudian banyak juga yang rugi. Jadi saya kurang tertarik. Tapi kalau kalian nanti analisa food and beverage, itu perusahaannya ternyata bagus-bagus semua. Marginnya tebel-tebel semua. ROE-nya juga tinggi-tinggi semua. Banyak banget ROE yang bagus. Cuma kita kan nggak mungkin beli semuanya, jadi kita pilih yang terbaik yang diantara yang terbaik. That's why saya pakainya analisa industri. Dari analisa industri ini kan kita pilih saham-saham yang bagus. Nah, kalau teman-teman langsung lihat per PBV-nya, maka wajar aja jika saham yang terbaik valuasinya lebih mahal. Kayak tadi beberapa kasus, biasa saham-saham yang paling bagus itu dijualnya yang paling mahal. Ya. Nah, saham-saham terbaik tersebut kita masukkan ke dalam watchlist kita terlebih dahulu. Dan kita tunggu hingga harganya itu jadi fair atau murah. Sekali lagi nanti kita akan masuk ke bagian harga ya. Nah, jika konsisten dan beruntung kita ngerjain ini, maka kita tuh bisa menemukan saham-saham berkualitas terbaik, tapi justru di harga yang murah dibandingkan industrinya. Seperti KBLI tadi contohnya ya. Langka tapi bisa ada, dan inilah peluang kita salah satunya. Nah, untuk membuat analisa industri ini, data yang terbaik memang kita bisa input secara manual satu-satu, langsung dari laporan keuangannya, karena itu yang paling valid. Tapi kan kalau ngerjain semuanya capek, ya jadi kita bisa gunakan third party untuk mempercepat proses filtering atau masukin datanya. Seperti yang dijelaskan di bagian pertama, kita bisa pakai aplikasi sekuritas kita masing-masing, atau pakai Stockbit buat yang teman-teman yang punya, atau mau pakai Investing atau Mirai itu juga bisa, karena itu bisa diakses tanpa kita punya akun. Nah, kemudian data yang dipakai sekali lagi kita pakai yang trailing 12 month ya, dan kalau yang balance sheet kita pakai yang last quarter. Ya, sekali lagi kita pakai trailing 12 month karena datanya memang sudah ada dan sama-sama fair untuk membandingkan 12 bulan. Apalagi di tengah-tengah tahun seperti ini, kan saham-saham atau perusahaan itu kan ngeluarin laporan keuangannya suka beda-beda ya waktunya ya. Jadi supaya fair, kita bisa gunakan trailing 12 month, supaya sama-sama adil 12 bulan. Nah, rekapan ini, atau analisa industri ini menurut saya bisa dilakukan, direkap selama 1 tahun sekali. Ya, minimal setahun sekali. Karena biasa perusahaan yang paling bagus itu ya itu-itu terus, kayak Cepin. Kita lihat dari tahun ke tahun memang ya selalu Cepin. Jadi kita perhatikan setahun itu Cepin terus. Ya Cepin sama Java, Cepin sama Java. Dengan sama yang lain, seperti Main, SIPD tadi kita udah lewatin dulu aja, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih rajin, kalian bisa update ini sebulan sekali. Untuk apa? Untuk meng-capture yang tadi ini, seperti KBLI. Kadang sahamnya bagus, tapi lagi murah dibandingkan industrinya. Nah, itu biasa kita kerjakan per bulan. Gitu. Tapi minimal setahun sekali, udah benar-benar paling minimal. Ya, supaya bisa dapat saham-saham yang bagus. Nah, untuk ngerjainnya gimana? Nah, kalau saya punya Excel-nya. Nah, ini Excel yang memang sudah saya bikin, ya, dan saya udah klasifikasikan berdasarkan sektor dan subsektornya. Ini subsektor dan sektornya itu sebenarnya ada di IDX ya. Jadi kalian tinggal cek di IDX, ketik sahamnya, kemudian kalian lihat sahamnya itu masuk ke bagian subsektor apa. Nah, untuk ngerjain analisa industri ini, saya sudah kirimkan ya melalui email teman-teman. Waktu teman-teman daftar, saya udah bagikan satu file Excel itu untuk pembagian klasifikasi saham-sahamnya juga beserta data terakhir. Jadi ya teman-teman bisa mulai langsung cepat, kalian gunakan data Excel yang terakhir saya kirimkan, itu udah kondisi atau update kinerja berdasarkan bulan terakhir waktu teman-teman daftar. Ya, jadi kalian bisa mulai dari situ, coba cari perusahaan-perusahaan yang terbaik. Ya. Nah, ini saya kasih lihat juga kurang lebih Excel-nya seperti ini. Ya, di sini ada daftar sektornya apa saja. Kemudian di setiap sektor itu udah ada sahamnya dan beserta rasio-rasionya. Ya, ada saham CPO, Animal and Fish, Coal Mining, Metal, Landstone, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Ya, di sini sudah ada rasionya. Nah, untuk yang bolong-bolong seperti ini, pada umumnya itu memang perusahaannya itu lagi merugi. Contohnya di sini ada Almi ya. Perusahaannya net profit-nya rugi. Jadi rasionya saya tidak hitung. Oke, kenapa tidak saya hitung? Karena kalau dihitung pasti akan merusak rata-rata.
Dan filter pertama saya sebenarnya kalau perusahaannya itu rugi kan pasti udah saya coret duluan. Saya nggak mau berinvestasi di perusahaan rugi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau bolong itu artinya perusahaan itu sedang merugi. Either net profit-nya atau operating profit-nya itu ada yang rugi. Nah, ini teman-teman saya udah bagikan ke teman-teman. Jadi teman-teman silakan untuk bisa mulai ya men-screening saham-saham yang terbaik di setiap subsektornya. Nah, untuk buat teman-teman yang udah daftar kan teman-teman udah saya kirimkan ya satu subsektor comparison workbook-nya itu berdasarkan bulan terakhir waktu kalian daftar. Tapi saya juga akan berikan cara untuk update datanya secara manual, tapi menggunakan aplikasi Stockbit. Ya. Nah, buat teman-teman yang memang nggak punya aplikasi Stockbit, belum subscribe atau belum open account di sana, kalau mau ngerjain gimana, ya memang harus manual. Cuma cara yang paling cepat waktu saya nemukan ngambil datanya dari Stockbit. Itu saya ada bikin video tutorial update-nya. Tapi kalau kalian mau kerjakan manual, kalian bisa tadi buka investing atau buka dari laporan keuangannya masing-masing. Nah, kalau teman-teman mau lebih nyaman lagi, kalian bisa berlangganan juga. Jadi saya akan kirimkan setiap bulannya ya. Untuk selama 12 bulan, 6 bulan atau 3 bulan terserah kalian tinggal pilih. Dan kalau kalian tertarik untuk mendapatkan Excel comparison workbook ini setiap bulannya, kalian bisa hubungi admin saja langsung ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Kita akan back lagi ke framework kita yang udah kita pelajarin. Jadi kita udah melakukan step pertama, step kedua, kita udah analisa per industrinya. Kemudian kita juga sudah memilih saham-saham yang terbaik di industrinya. Nah, dari saham-saham yang kita udah pilih terbaik, kita kan bikin watchlist dulu nih. Kita centang-centangin dulu, kita tandain mana aja saham yang terbaik. Kemudian dari saham-saham yang udah kita perhatikan terbaik di industrinya, kita bisa menganalisa lebih dalam di saham yang udah kita pilih. Ya, kita akan analisa satu persatu. Saham-saham yang udah dimasukkan ke dalam watchlist, dan kita akan membuang saham-saham yang ternyata kinerjanya kurang bagus. Ya, dan kita akan rampingkan watchlist kita, saya sarankan itu menjadi maksimal 50 saham. Jadi kita fokus untuk di 50 saham ini. Gitu. So, kita akan masuk bagaimana untuk kita memahami bisnis ini menjadi lebih dalam lagi. Kita langsung pakai studi kasus. Ya, teman-teman kalau ingat, di bagian pertama, cara tahu kita pintar adalah relative to external dan relative to internal. Eksternal kita udah bandingkan dengan peers kalau saham, ya. Di sini sekarang kita bandingkan dengan internal, artinya dari periode ke periode, dari tahun ke tahun. Misalnya di sini kita ambil contoh kasusnya Sido muncul. Data yang kita butuhkan juga sama aja. Revenue, gross profit, operating profit, net profit, aset, equity. Sama seperti waktu kita bikin analisa industri. Tapi bedanya kali ini kita dari tahun ke tahun kita catetin. Ya kita lihat, dari revenue, kita mau cari kan perusahaan yang revenue naik. Di sini bagus ya, revenue naik lagi, Sido juga naik lagi, kemudian 2019 juga naik lagi. Gross profit juga naik, sangat bagus kan? Operating profit juga naik. Net profit juga naik. Jadi secara profitability, perusahaan Sido ini memiliki profitability yang konsisten bertumbuh, which is bagus. Nah, dari angka-angka ini, berikutnya kita juga akan coba analisa rasionya. Dan rasio yang kita gunakan juga sama dari 8 rasio yang udah kita pelajarin. Dan sekali lagi, yang paling penting menurut saya adalah return on equity. Ciri-ciri wonderful companies di bagian yang pertama kita bilang bahwa kita mau cari perusahaan yang return on equity-nya bertumbuh. Atau minimal stabil. Return on equity itu minimal stabil. Kalau bertumbuh itu lebih bagus lagi. Kita lihat di sini Sido. ROE-nya naik 16 ke 17, 17 ke 18, 18 ke 22, 22 ke 26. Wah gila, ini makin lama perusahaan ini makin profitable. Kita lihat equity multiplier-nya itu kecil sekali. Meskipun cenderung naik, ya, tapi dia masih di bawah 2 dan cenderung angkanya mendekati 1, hampir tidak ada hutangnya. Ya kan? Dari segi ROA juga naik terus. Pertanyaannya, kenapa ROA-nya naik? Oh, kalau kita lihat, Tatonya itu naik juga. Tato naik, tapi sempat turun 2016 ke 2017. Kemudian ke dia stabil dan cenderung naik sedikit. Berarti Tato ini tidak terlalu pengaruh. Ternyata yang paling pengaruh untuk menaikkan ROA-nya justru datang dari net profit margin. Kita lihat NPM-nya dari 19
sempat turun ke 18, tapi dia naik ke 20, naik lagi ke 24, dan makin lama makin naik ke 26. Artinya makin lama margin dari SIDO ini semakin tebal. Padahal kalau kita lihat other burdens-nya itu malah justru makin kecil. Ya kan, OB-nya makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ini karena berarti penghasilan lain-lainnya porsinya semakin lama semakin kecil. Ya, OB-nya dia sebenarnya cukup tinggi ya, 91%. Artinya ada penghasilan lain-lain. Dan kalau teman-teman pelajarin bisnisnya lebih dalam lagi, di sini kan other burdens-nya tinggi. Kenapa? Karena ada penghasilan dari bunga deposito mereka. Jadi deposito mereka tuh besar juga, sehingga membuat ada keuntungan dari bunga tabungan atau bunga depositonya. Tapi di luar OB yang semakin rendah, ternyata OPM dan GPM mereka itu juga semakin lama semakin naik. Ya. OPM dan GPM mereka semakin lama semakin naik. OPM-nya naik itu karena gross profit margin-nya juga semakin lama semakin naik. Ya. Jadi sama ya, dari sini kita lihat rasio-rasio yang kita pelajarin dan kita nge-breakdown dari return on equity sampai ke gross profit margin-nya. Dari bawah ke atas kalau dengan template ini. Ya. Karena kita mau mencari ROI besar dan ROI-nya valid, bagus atau enggak. Seperti itu. Jadi SIDO udah paling bagus di industri, ternyata waktu kita pelajarin, dia perusahaannya bertumbuh, dan rasionya juga memang bagus. Nah, ini perusahaan yang memang wonderful company, nggak usah ditanya lagi. Ya, perusahaannya sangat bagus sekali. Nah, perusahaan seperti ini, itu sangat layak untuk dibeli. Sangat layak untuk diinvestasikan jangka panjang. Gitu. Dan ini bisa membuat investasi kita tuh jauh lebih tenang. Tapi tentu kita mau belinya di harga yang wajar. Tapi seenggaknya kita udah dapat dulu nih, secara kualitas, SIDO bagus, dan kita jelas tahu alasannya kenapa. Next, itu contoh yang bagus. Kali ini saya mau kasih contoh tadi Astragrafia, di mana di sektor tersebut Astragrafia memiliki kinerja yang bagus, tapi valuasinya dia yang paling rendah. Kita lihat, dari segi revenue, dia itu mengalami kenaikan. Ya, kenaikan terus. Tapi kalau kita lihat operating profit-nya, 2015 dia naik. Tapi sejak 2015 itu udah mulai nggak stabil lagi. Ya, 349 turun 334. Naik lagi 344, naik dikit lagi, turun lagi. Dan sekarang turun lagi. 2020 secara TTM-nya. Jadi operating profit-nya ini tidak konsisten bertumbuh ya. Bahkan kalau kita langsung lihat aja ya, net profit 2019-nya itu justru lebih kecil dibandingkan 2014. Jadi secara net profit perusahaan ini tidak bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak lagi bagi pemegang sahamnya, gitu ya. Bahkan di situ-situ aja di sekitar 260-an. Meskipun stabil tapi cenderung turun. Aneh lah. 2014 tuh 5 tahun yang lalu, masa sekarang nggak bisa ngasilin profit lebih besar. Padahal revenue-nya semakin lama semakin naik. Ya, hal ini kita bisa lihat dari rasio-rasionya. Kita lihat rasio ASGR itu sebenarnya bagus, lumayan bagus ya. 14% yang tadi yang kita lihat cukup tinggi ya, di atas 10%. Tapi kalau teman-teman lihat, wah ini ciri-ciri yang tidak bagus, di mana ROE-nya justru bukan stabil, malah ROE-nya cenderung turun dari tahun ke tahun. Ya kan? Meskipun ROE-nya terbilang cukup tinggi di atas 10%, tapi ketika kita analisa lebih dalam, ternyata ROE-nya justru mengalami penurunan terus. Oke, kan baru ROE. Kita lihat EM-nya. EM-nya juga di bawah 2, masih oke. Dan cenderung angkanya turun ya. Dari 1,8 sampai sekarang 1,65. Meskipun nggak jauh beda turunnya, tapi ya turun lah. Jadi, tapi turunnya kan nggak terlalu signifikan ya. Jadi yang membuat ROE-nya turun dalam ini apa? Ternyata return on asset-nya. Karena return on asset-nya dari 15%, turun terus tiap tahun, sampai sekarang 8,5%. Hampir hilang setengahnya return on asset-nya. Ya. Kenapa ROA-nya turun? Secara penjualan, Tato, dia sebenarnya makin lama makin cepat. Duh, Tatonya makin tinggi, kok ROA-nya makin rendah? Berarti yang salah ada di NPM-nya. Ya kan, NPM kali Tato sama dengan ROA. ROA-nya makin rendah, Tatonya makin tinggi. Berarti yang memberatkan ROA-nya adalah NPM-nya. Kalau kita lihat NPM-nya dari 11%, turun terus tiap tahun, sampai sekarang 4,8%. Jadi marginnya dia semakin lama semakin kecil.
Padahal kalau kita lihat other burdens-nya, itu dia cenderung ideal, 70%, nggak ada penghasilan atau beban lain-lain gitu yang signifikan. Ya kecuali 2015, 90%, tapi ya tahun-tahun berikutnya stabil 70%. Berarti kita di sini bisa lihat operating profit margin-nya dia juga semakin lama semakin turun. Ya, semakin lama semakin turun. Apakah gross profit-nya turun? Yes, gross profit-nya juga turun terus. Dari 30% nih 2015, sekarang 17%. Artinya SGR ini bisa meningkatkan penjualan, ya, jumlah penjualannya naik nominalnya, tapi makin lama marginnya makin tipis. Ini justru ciri-ciri yang nggak bagus, ya. In result, return on equity-nya jadi turun terus. Nah, jadi kalau teman-teman analisa secara peers, memang SGR ini menonjol. Tapi kalau kita udah analisa lebih dalam seperti ini, dengan rasio yang sama, kita bisa melihat saya akan membuang saham SGR ini dari watchlist. Kenapa? Karena ya secara kinerja SGR ini tidak bagus menurut saya. Gitu. Jadi bisa saja menjadi juara di peers, tapi begitu kita analisa lebih dalam, kita akan menjadi semakin yakin bahkan bahwa perusahaan itu makin bagus, ternyata memang bagus, atau justru semakin kelihatan, oh ternyata perusahaan ini tidak bagus. Hanya bagus suatu waktu aja. Jadi SIDO contoh yang bagus, ASGR ini contoh yang kita buang dari watchlist. Ya. Alasannya kenapa? Ini saya coba jelaskan seperti ini. Karena ROE-nya turun. Padahal kita kan ingin cari ROE yang meningkat atau minimal stabil. Oke, kita lanjutkan. Ya, untuk mengenai Excel ini atau rekapan ini, saya ingin teman-teman itu mengerjakan setiap saham-saham yang kalian pilih. Ya, kalian bikin rekapannya. Dan semakin kalian sering membuat rekapan seperti ini, itu kalian akan tangannya tuh semakin terlatih gitu ya. Jadi ibarat kalau kayak orang kerja semakin sering turun ke lapangan itu ibarat kayak get your hands dirty, itu akan semakin lihai gitu. Jadi kalau kalian mau jadi investor yang lebih handal, saya sarankan untuk membuat rekapan seperti ini. Untuk awal, kalau kalian belum paham, justru saya awal-awal pun juga bikin rekapan cuma seperti ini aja, teman-teman. Simple. Yang saya cuma cari cuma, ya ini 6 data ini, ya, dan 8 rasio ini yang udah kita pelajarin. Untuk yang lain-lain, bahkan saya nggak terlalu sering rekapin dulu. Ya mungkin meskipun sekarang saya udah lebih rajin ngerekap lagi. Tapi tanpa itu pun, dan cuma tahu 8 rasio dan 6 angka ini aja, menurut saya udah cukup untuk memberikan gambaran. Karena setiap rasio itu punya cerita. Dan rasio itu punya cerita yang berkesinambungan. Jadi saya coba berikan template-nya, dan kalian coba untuk ngerekap saham-saham yang kalian pilih. Oke? Semakin kalian sering ngerekap, maka kalian akan semakin handal. Cara analisanya seperti itu kok. Gampang kan ya? 8 rasio, 6 angka ini. Oke, untuk analisa perusahaan ini saya ada beberapa notes ya. Yang pertama, tujuan untuk kita membuat analisa perusahaan seperti ini, ya tujuannya adalah untuk kita mencari tahu kenapa sih ROE itu bisa naik, bisa turun. Ya, kalau teman-teman ingat ada 3 faktor. Di bagian pertama kita udah belajar, ada profitability, efisiensi, dan financial leverage. Jadi rasio utama itu adalah ROE. Kalau bisa kita mencari ROE yang minimal stabil atau bahkan meningkat, ya. Nah, kita mau mencari ROE yang meningkat utamanya karena profitability-nya memang semakin bagus atau dia semakin bagus efisiensinya. Jadi, NPM-nya makin bagus atau OPM-nya makin bagus dan TATO-nya juga makin tinggi. Itu yang mau kita cari, ya. Bukan karena financial leverage. Nah, ROE itu boleh turun atau nggak naik, ya. Misalnya stabil-stabil aja ROE-nya gitu ya. Asalkan ROA-nya naik atau minimal stabil juga sih, gitu ya. Nah, tapi kalau ROE-nya turun dan ROE-nya naik, itu berarti penurunan ROE dikarenakan EM-nya lagi turun. Nah, jadi teman-teman coba resapin ya, return on equity, sekali lagi profitability, efisiensi, financial leverage. Jadi kalau ROE-nya turun, tapi ROA-nya naik, berarti kan sebenarnya ROE-nya makin bagus. Return on asset-nya makin bagus. Ya kan, berarti kan profitability, efisiensinya juga makin bagus. Tapi kok ROE-nya turun? Berarti penurunan ini karena equity multiplier-nya lagi turun, which is itu no problem, ya. Jadi ROE boleh turun karena EM-nya juga turun, itu tidak masalah, ya. Nah, buat saya operating profit itu lebih krusial dibandingkan dengan net income atau net profit. Kenapa? Karena net profit, net income ini kan kadang suka bias.
apalagi kalau ada penghasilan lain-lain. Jadi untuk ngelihat profitability, saya lebih suka kalau kita ngelihat kinerja OPM-nya. Karena ini memang yang benar-benar berasal dari bisnis utamanya perusahaan tersebut. Ya, kita mau cari operating profit yang konsisten meningkat dengan stabil. Ya. Kemudian kita juga mau cari NPM meningkat itu bukan karena Ardent Burdens-nya. Ya. That's why saya lebih suka operating profit. Ya, karena kalau Ardent Burdens-nya di atas 100%, ada penghasilan lain-lain, yaitu akan NPM-nya cenderung jadi tinggi, jadi tebal gitu ya. Tapi karena penghasilan lain-lain yang sifatnya cuma sesekali doang, jadi itu nggak saya perhatikan ya, kita lebih perhatikan operating profit-nya. Nah, kalau ada setiap angka atau setiap rasio ada penurunan atau peningkatan yang drastis, baru kita coba analisa nih lebih dalam lagi untuk cari tahu penyebabnya. Kita baca laporan keuangannya lebih dalam lagi gitu ya. Kita lihat di catatan kakinya seperti apa. Nah, pada umumnya penurunan kinerja itu bisa dimaklumin gitu ya. Jika dua hal ini. Pertama, ekonomi secara keseluruhan sedang melemah. Seperti tahun 2020. Kalau kinerja perusahaan lagi turun, itu saya bisa maklumin. Ya, kenapa? Karena memang ekonominya lagi sulit, lagi krisis. Dan atau karena industrinya sedang melemah. Jadi sebenarnya ekonomi kita baik-baik aja nih, tapi memang industrinya sedang melemah, which is teman-teman atau peers di industrinya itu juga memang lagi turun. Ya, kalau teman-temannya lagi turun, industrinya juga lagi turun, sahamnya juga lagi turun, oke lah, masih oke. Tapi kalau industrinya memang turun terus, yaitu memang ya kita hindari industri tersebut. Gitu ya. Jadi penurunan bisa saya maklumin. Karena kan kita dari tadi nyarinya yang stabil, meningkat. Tapi kalau turun gimana? Kalau turun ya nggak apa-apa, gitu ya. Asalkan ekonomi memang sedang melemah atau industrinya sedang melemah. Dan asalkan teman-temannya juga turun, dia turunnya nggak lebih dalam daripada perusahaan-perusahaan yang lainnya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ada ekonomi sedang menurun, gitu ya, industri sedang menurun, tapi perusahaannya malah makin bagus, itu juga ciri-ciri dari wonderful companies. Ya, ekonomi lagi jeblok, industri juga lagi sulit gitu ya, tapi ini perusahaan masih tetap bisa growing. Nah, itu contoh dari perusahaan yang sangat baik. Nah, kata kunci dari analisa perusahaan yang penting adalah growth, bertumbuh, dan stability, konsisten. Ya, tanpa dua ini, maka perusahaan itu menurut saya tidak bagus. Ya, kayak tadi ASGR, angka besar, tapi bukan growth, malah decline, turun terus. Ya, turunnya berkali-kali. Ya, jadi saya coret gitu. Saya udah nggak maklumin lagi karena turunnya berkali-kali. Ya, dia stabil sih, tapi sampai stabil turun. Jadi ya nggak mau juga. Jadi apapun rasionya kita mau cari yang growth, apalagi profitability dan efisiensi. Ini harus ngomongin growth. ROE kadang susah naik, tapi yang penting stabil. Oke, selanjutnya kan dari analisa perusahaan ini kita ada satu persatu kan kita mau merampingkan watchlist. Jadi ngomongin tentang watchlist, kan saya coba refresh kembali ya teman-teman ya. Jadi di saham kita tuh kan ada banyak banget. Ada 700 lebih saham. Kita kan nggak mungkin pelajarin satu persatu. Jadi kita lakukan yang namanya analisa subsektor ya di bagian yang pertama. Kita pecah-pecah berdasarkan subsektornya, kemudian kita pilih saham-saham terbaik setiap subsektornya. Semakin lama kan kita punya pilihan yang semakin dikit. Dari 700, mungkin di sini sekarang bisa sekitar, mungkin ya awal-awal tuh bisa 70-an. 70-an saham gitu ya, awal-awal. Bisa lebih gitu, nggak masalah. Tapi ini kan kita berdasarkan pilih saham-saham yang terbaik. Nah, baru setelah itu, kita analisa lebih dalam tiap perusahaan. Kita pertahankan yang bagus, lupakan dulu yang jelek, supaya apa? Supaya di sini kita bisa dapat, menurut saya idealnya itu bisa 50 saham. Jadi harus ada yang dibuang-buangin terlebih dahulu. Ya. Kenapa kita harus kurangin? Karena nanti kalau teman-teman bikin portfolio, itu maksimal di sini paling cuma 10 saham doang, teman-teman. Ya. Jadi yang kita tungguin harganya sampai fair atau under value adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah masuk ke watchlist utama kita, which is ada 50 saham. Ya, jadi tujuan analisa lebih dalam itu adalah untuk menyaring inisial watchlist ini. Kayak tadi SGR masuk ke watchlist di sini, tapi di sini udah kita buang. Oke. Mungkin di sini nggak 50, mungkin bisa lebih dikit ya, nggak masalah. Maksimal menurut saya itu 50 aja udah cukup. Makin banyak makin sulit juga untuk kita analisa. Ya kan makin banyak.
Nah, dari 50 watchlist utama kalian ini, kalian tuh banding-bandingkan lagi, udah mulai subsektornya dibanding-bandingkan antar sektor gitu ya, nggak masalah. Kalian cari ROE yang bagus, ROE yang tinggi, yang stabil, karena di sini waktu portfolio kan nanti kita cuma bikin itu maksimal tuh cuma 10 doang. Jadi pastikan di sini tuh memang yang bagus-bagus semua. Dan kita mencari harga yang fair atau under value. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, untuk membuat watchlist, ya saya sarankan teman-teman atau rekomendasikan kalian bisa gunakan aplikasi Stockbit untuk bikin watchlist. Kalau ini kalian nggak perlu sampai buka akun atau berlangganan berbayar, kalian cukup daftar saja member di Stockbit gitu ya, sign up. Nah, di situ udah bisa pakai fitur watchlist, ya. Nah, enaknya di Stockbit itu kalian bisa dapat notifikasi, ya, apabila ada corporate action, misalnya mau RUPS, ada keterbukaan informasi apa, itu biasa ada dapat notifikasi. Dan kemudian kalian bisa masukkan alert harga atau reminder. Misalnya saya menunggu saham BCA sampai 25.000 gitu. Ya udah kita bisa pasang alert kalau 25.000 nanti ada notifnya. Jadi kalian bisa masukkan ke Stockbit. Tapi kalau dulu saya ya masukin aja di Excel pribadi, di buku catatan. Intinya itu adalah daftar saham-saham yang memang akan saya pantau sepanjang tahun. Seperti itu. Sampai di sini semoga teman-teman masih bisa ngikutin ya. Karena kita akan masuk ke bagian tentang prinsip-prinsip dari Warren Buffett. Ya. Sebenarnya Warren Buffett dalam menganalisa perusahaan kuncinya cuma 4 prinsip ini. Pertama, bisnisnya harus kita pahamin. Kedua, harus punya long term prospect. Yang ketiga, itu dipimpin oleh manajemen yang kompeten dan jujur. Dan keempat adalah harganya yang menarik. Nah, dari tadi bagian 1, bagian 2 awal-awal ini kita udah mencoba memahami bisnis, ya. Kita coba memahami bisnis dari segi financial ratio. Ya, berdasarkan sektor industrinya kita udah coba pelajarin. Di sini banyak sekali yang namanya indikator angka, ya. Jadi gampang untuk analisanya. Tapi untuk bagian yang kedua dan yang ketiga ini, itu menurut saya cukup subjektif, ya, dan sifatnya itu kualitatif. Jadi berbeda dengan rasio-rasio keuangan. Di sini benar-benar lebih banyak kita pakai common sense, lebih banyak kualitatif analisis gitu ya. Kita lebih peka terhadap industrinya, prospeknya, kita bacain berita, seperti itu. Nah, untuk harga ini juga pakai angka, jadi akan lebih mudah dipahamin di bagian ketiga nanti. Nah, saya akan coba kasih tips ya untuk ke favorable long term prospect dan honest management, competent management ini bagaimana caranya. Yang pertama, untuk mengetahui bisnisnya lebih dalam, prospeknya seperti apa, kita bisa baca yang namanya public expose atau corporate presentation. Ya, atau annual report juga bisa. Tapi biasanya annual report kan lebih tebal ya. Public expose dan corporate presentation itu biasa udah lebih diringkas. Jadi kalian coba mulai dari sini. Dapatnya dari mana? Masuk aja ke websitenya perusahaan, kemudian cari bagian investor relation. Di situ biasanya ada. Atau kalau enggak di bagian di website IDX, di bagian keterbukaan informasi. Yaitu kalian cari aja, ketik sahamnya, kemudian segala suatu hal tentang saham tersebut ada di situ. Anyway, untuk public expose ini caranya gimana? Sudah saya bahas juga di YouTube secara free, jadi kalian bisa lihat di situ caranya seperti apa dan public expose itu seperti apa. Ya, kalian bisa nonton di video tersebut. Kemudian untuk manajemen saya juga bisa kasih tips kalau teman-teman mau pelajari manajemen, memang agak sulit ya. Nah, manajemen yang baik itu sebenarnya tercermin dari laporan keuangan yang baik sebenarnya. Gitu. Return on equity yang baik, apakah manajemen itu bertanggung jawab kepada investor, ya. Karena kan manajemen bertanggung jawab kepada investor, jadi dia harus bisa ngasih imbal hasil yang bagus juga. Jadi manajemen yang baik, kalau mau diukur kuantitatif, itu berdasarkan matriks return on equity. Which is return on equity udah kita pelajarin. Ya. Jadi return on equity yang bagus itu biasa menandakan manajemen yang bagus juga. Jadi kalau manajemen yang nggak bagus, tuh biasa return on equity-nya ancur-ancuran. Biasanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau gali lebih dalam, tips berikutnya adalah kalian bisa googling aja nama direkturnya. Kalian googling apakah ada pencapaian-pencapaian, ada achievement, kemudian ada kasus. Kalau ada kasus berarti nggak terlalu bagus. Ya, di sini saya akan menambahkan beberapa notes tentang analisa perusahaan lebih dalam. Ya, pertama kita yang penting itu mencoba mencari tahu, ya pahamin perusahaan itu mendapatkan revenue itu dari mana aja.
Itu ada di public expose, ada di corporate presentation. Kalau dari laporan keuangan, kalian bisa baca di catatan kaki di bagian informasi segmen, atau segmen operasi atau bagian penjualan. Jadi kalian download laporan keuangan, kemudian kalian scroll ke bawah catatan kakinya. Cari bagian informasi segmen. Nah, nanti untuk bagian ini pun coba saya akan mungkin buatkan di materi suplemen untuk menjelaskan hal ini lebih dalam lagi ya. Tapi yang penting kalian dapat gambarannya terlebih dahulu. Dan yang penting kalian juga tahu beban apa saja yang dikeluarkan. Minimal kalian tahu ini. Jadi kalian tahu, paham betul ya, bisnisnya itu bergerak seperti apa. Nah, menurut saya, prioritaskan terlebih dahulu perusahaan-perusahaan yang hutangnya itu rendah. Ya, equity multiplier-nya itu di bawah 2. Tadi kan waktu kita filter, mungkin kita masih memasukkan equity multiplier yang di atas 2. Untuk beberapa industri tidak masalah, kalau memang industri tersebut equity multiplier-nya tinggi-tinggi. Seperti perbankan misalnya, memang equity multiplier-nya pasti tinggi karena memang model bisnisnya seperti itu. Tapi kalau perusahaan itu sebenarnya perusahaan ya jual beli biasa aja, usahakan yang equity multiplier-nya di bawah 2. Diprioritaskan. Kecuali return on asset-nya memang juga tinggi. Gitu. Jadi memang secara operasional bisnisnya juga bagus. OPM-nya juga bagus, itu ya kita masih bisa tolerir. Ya. Nah, kalau ngomongin 6 prospek, menurut saya, kalau saya tuh selama ini tidak pernah, jujur aja saya nggak pernah bikin angka proyeksi di masa depan itu akan net profit-nya berapa, revenue-nya akan berapa. Karena untuk proyeksi itu akan nggak ada yang tahu gitu ya, kita nggak ada yang tahu ke depannya itu akan seperti apa. Nah, jadi kalau saya itu cukup untuk mencari pegangan atau alasan kuat kenapa prospek bisnis ini masih menjanjikan. Ya, minimal saya punya pegangan atau alasan kuat. Kenapa ICBP masih bagus? Karena ya semua orang makan Indomie. Indomie itu penguasa pasar. Ya kan? Jadi saya cuma cukup cari pegangan, tapi disuruh proyeksi kira-kira berapa konsumsi Indofood di tahun ke depan. Mungkin saya nggak bisa, gitu. Tapi saya punya alasan kuat untuk kenapa saya percaya bahwa ICBP masih bagus, atau Sido muncul masih bagus. Seperti itu. Ya. Jika tidak menemukan alasan kuat, maka tidak perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Ya, waktu kalian pelajarin saham-saham yang udah ada di watchlist kalian, kalau ternyata, aduh ini kayaknya nggak ada alasan prospek yang bagus, biasa-biasa aja, ya udah ditandain dulu, nggak usah diprioritaskan terlebih dahulu. Selalu prioritasin yang analisa kalian yakin dan memang ada prospeknya bagus. Nah, untuk manajemen saya ada tambahan juga ya, hindari direksi yang banyak kasus negatif. Tadi kan teman-teman coba googling ya nama direksinya siapa, kiprahnya seperti apa. Nah, kalau direksi tersebut misalnya bermasalah pada saat ini, kemudian dia kena kasus korupsi, kemudian didepak, itu justru nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang buruknya itu udah dikeluarin. Jadi seharusnya manajemen yang sekarang itu jadi lebih bagus, gitu ya. Jadi untuk perusahaan yang direksinya didepak karena ada kasus, itu malah sentimen yang bagus menurut saya, nggak masalah. Nah, kemudian, kalau orang yang udah pernah didepak sebelumnya karena kasus, kemudian menjabat lagi, itu yang memang harus berhati-hati. Meskipun saya jarang sekali sih menemukan hal tersebut ya. Cuma siapa tahu one day ada, yaitu kita harus berhati-hati, karena dia punya track record yang tidak begitu bagus. Sekali lagi, kalau direksi, menurut saya cara ukur yang pakai kuantitatif adalah dilihat dari return on equity-nya. Ya, karena ya direksi itu bertanggung jawab kepada pemegang saham. Nah, kemudian juga kita mau menghindari porsi kepemilikan saham masyarakat di suatu saham itu di atas 50%. Artinya, pemilik saham utama mereka, yang pertama kali, founder-founder mereka, itu megang sahamnya minoritas. Justru aneh, kenapa saham yang bagus, kok malah masyarakatnya yang lebih banyak memegang? Harusnya kan si pemegang saham utama atau owner pertama yang megang lebih banyak. Kalau dia tahu bahwa perusahaan itu bagus. Kenapa malah dijualin ke publik? Berarti kan sebenarnya manajemen ini terlihat tidak yakin. Nah, saya pernah buatkan video ini juga ada di YouTube, risetnya. Itu di video tentang Modern Land. Ya. Apa yang saya pelajarin dari Modern Land, itu kalian coba cari aja di YouTube saya. Nah, itu saya temukan kalau saham-saham yang jumlah kepemilikan masyarakatnya di atas 50%, itu kinerja sahamnya nggak bagus. Gitu, ya. Semoga di sini bisa ngebantu teman-teman, notes-notes ini. Oke,
kurang lebih bagian kedua sampai di sini. Ya, kita udah belajar bagaimana kita menganalisa secara internal dari waktu ke waktu menggunakan rasio-rasio yang udah kita pelajarin. Nah, di sini ada tugas, ya. Tugasnya adalah membuat 2 rekap keuangan selama 5 tahun terakhir ya, dari 2015 sampai 2019. Kalau kalian mau nambahkan 2020 ya bebas, kalau 2020 gunakan yang trailing 12 month. Ya, tapi minimal 2015 sampai 2019. Karena supaya dapat gambaran lah, 2020 ini kan memang banyak bisnis yang justru malah turun ya kinerjanya ya. Tapi kita mau cari yang perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus. 2015 sampai 2019. Nah, waktu kalian coba kerjain, masukin angkanya, dan kemudian kalian hitung rasionya, kalau ternyata return on equity-nya tidak bagus, ya nggak masalah gitu. Tapi kalian jelasin, kenapa ROE-nya turun. Kalian jelasin, kayak tadi ASGR, kenapa ROE-nya turun. Karena, ROA-nya turun, OPM-nya juga turun, GPM-nya turun. Jadi kesimpulannya, saham ini ternyata tidak bagus. Atau ternyata ROE-nya bagus, naik terus ya. Kalian jelasin kenapa return on equity-nya bisa naik terus. Intinya kalau kalian nanti ngerjainnya saham yang bagus, nggak bagus, itu nggak masalah. Ya, yang penting kalian mencoba ngerekap dan kalian bisa untuk menerjemahkan perkembangan rasio dari satu saham ini. Gitu ya. Nah, data-data ini kalian bisa ambil dari laporan keuangan kalau kalian mau buka langsung, ya, atau seperti yang saya udah jelaskan beberapa kali, pakai sekuritas masing-masing atau investing.com. Tapi untuk bagian ini, kalau mau, gunakan data dari Mirai, karena menurut saya formatnya atau data-data yang kita butuhkan itu udah cukup tersedia di situ. Ya, kalian bisa masuk ke hots.miraiasset.co.id tanpa harus register, kemudian masuk ke stock information, stock quote, ke tab finansial. Ya, atau kalau teman-teman punya Stockbit yang sudah berlangganan, ya bisa dipakai juga. Ininya kalian coba cari cara untuk bisa memasukkan angka-angka yang ada di sini. Ya, kalau kalian bisa, berarti kalian seharusnya sudah bisa untuk menganalisa atau membuat rekapan kalian sendiri. Nah, pekerjaan bagian exercise bagian kedua ini, kalian bisa submit di link ini ya, bit.ly/exercise sim2 huruf kecil semua. Kalau sudah kalian submit, baru kalian nanti akan mendapatkan akses untuk menonton bagian yang ketiga. Oke? So, sampai di sini untuk bagian yang kedua. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di bagian yang ketiga.